Uh, Perkenalkan, nama saya Nurdin, NIM 213130503177. Di sini saya akan menjelaskan soal yang terdapat pada layar ini, yaitu di mana kita diminta untuk membuat skema subnetting yang memenuhi kebutuhan di bawah ini. Untuk LAN A diperlukan minimum 50 host IP address. Kemudian yang kedua, LAN B yaitu memerlukan minimum 40 host IP address. Dan yang ketiga, kita dipinta untuk membuat 2 subnet yang tidak digunakan untuk ekspansi ke depannya. Kemudian yang D ialah berapa address terbesar yang diperlukan untuk subnet. Address terbesar yang diperlukan ialah 50 host IP address, dan minimum number of subnet required ialah 40 host IP address. Kemudian yaitu prefix 24 subnet mask in binary. Prefix 24 dalam binary ialah 1111. Berikut ini merupakan subnet prefix 24 dalam binary. Kemudian in the network mask, what do the ones represent? Pada network mask, binary 1 merepresentasikan network portion dan binary 0 merepresentasikan host portion. Berikut ini ialah two subnets network bits from the host portion of the original network must are changed into subnet bits. The number of subnet bits define the numbers of subnet. Untuk subnet prefix 25, dotted desimalnya ialah 255, 255, 255, 128. Number of subnetsnya ialah 2 dan number of hostnya ialah 126. Untuk prefix 26, dotted desimalnya ialah 255, 255, 255, 192. Kemudian number of subnetnya ialah 4 dan number of hostnya ialah 62. Untuk prefix 27, dotted decimal subnet max-nya ialah 255, 255, 255, 224. Untuk number of subnetsnya ialah 8 dan number of hostnya ialah 30. Untuk prefix 28, dotted decimalnya ialah 255, 255, 255 dan 240. Untuk number of subnetsnya ialah 16 dan hostnya ialah 14. Untuk prefix 29, dotted decimalnya ialah 255, 255, 255, 248. Untuk number of subnetnya ialah 32 dan hostnya ialah 6. Dan yang terakhir ialah prefix 30. Untuk dotted desimalnya ialah 255, 255, 255, 255, 252, dan number of subnetnya ialah 64, serta number of hostnya 2. Berdasarkan jawaban di atas, subnet mana yang memenuhi kebutuhan? Berdasarkan jawaban yang di atas ini, subnet yang memenuhi kebutuhan ialah prefix 26, karena prefix 26 memenuhi requirement 50 host IP addresses dan 4 subnet. Berdasarkan jawaban di atas, the minimum number of required subnet. Minimum required number of subnet ialah prefix 26, yang mana minimum subnetnya ialah 4 dan hostnya ialah 62. Baik, saya Budi Aulan Syamratrisna dengan NIM 2230 2050 3051. Di sini saya akan menjelaskan mengenai addressing table dan juga subnet. Yang pertama, di dalam addressing table terdapat customer router, di mana customer router terdapat 3 interface. Yang pertama adalah router, switch, dan juga PC. Pada router,
harus memiliki host address pertama, dan yang kedua adalah switch harus memiliki host address yang kedua, dan yang terakhir adalah host PC harus memiliki host address yang terakhir. Kemudian terdapat juga default gateway, di mana pada switch dan juga PC akan menyesuaikan IP address dari customer router yang terhubung ke jaringan mereka. Kemudian pada tabel subnet, di sini terdapat 4 pembagian subnet, di mana masing-masing subnet sendiri dapat menampung 62 host. Baik, perkenalkan, nama saya Bima Agung Saputra dengan NIM 2230 2050 3060. Di sini saya akan menjelaskan konfigurasi pada customer router. Di sini kita pertama akan enable secret password pada customer router ke K123. Langsung aja kita buka customer router, kita ke command line interface. Di sini kita enable routernya terlebih dahulu, kemudian kita masuk ke konfigurasi terminal, kemudian kita enable secret ke tadi kelas 1 2 3 sudah. Kemudian kita akan masuk ke line console 0 dan kita masukkan passwordnya. Di sini passwordnya adalah Cisco 123. Kemudian kita login, sudah berhasil, tinggal exit. Lalu selanjutnya adalah kita akan mengkonfigurasi hostname pada customer router menjadi customer router. Di sini hostname-nya masih router, jadi ini yang akan kita ubah. Kita tinggal ketik hostname customer router. Lalu di sini akan berubah menjadi customer router, tandanya hostname-nya sudah berubah di sini. Kemudian pada langkah keempat kita akan konfigurasi IP address dan subnet mask pada interface G00 dan G01. Pertama kita masuk ke interface gigabit Ethernet 00 terlebih dahulu. Nah, IP address dan subnet masknya itu mengikuti yang sudah kita tentukan pada spreadsheet ini. Di sini untuk gigabit 00 IP address-nya adalah sebagai berikut, sedangkan untuk gigabit Ethernet 01 IP address-nya adalah sebagai berikut dengan subnet mask 255 255 255 192. Langsung aja kita copy ke command line interface-nya. Nah, di sini kita ketik IP address 192 168 01 dan subnet mask 255 255 255 192. Oke. Ya. Kemudian kita set komputernya agar tidak mati. Lalu kita akan run konfigurasinya. Kita keluar dulu dari interface ini. Config. Oh enggak ding, kita nggak perlu ke config, tinggal gini aja. Run config, start config. Nah, sini sudah building configuration dan statusnya oke. Lalu kita lanjut ke interface gigabit Ethernet 01. Jangan lupa kita masuk ke konfigurasi terminal terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke interface gigabit Ethernet 01. Di sini kita buat IP address-nya dan subnet mask-nya mengikuti yang ada di spreadsheet. Jadi IP address 1192.165.0
168, sorry. 168. Di sini sekalian saya jelasin aja kenapa IP address-nya sebagai berikut. Itu karena pada ketentuan di Cisco-nya untuk IP address pada router itu harus dia itu harus host address yang pertama pada subnet. Karena pada subnet pertama itu di sini host address yang pertama itu 01. Ini kan network address-nya, berarti host address pertamanya setelah ini 01. Maka di sini juga 01. Sedangkan untuk yang subnet kedua, di sini network address-nya 64, berarti first available host address-nya itu adalah 65. Jadi, itu aja penjelasan singkatnya. Lanjut lagi kita untuk masukkan IP address dan subnet masknya. 92. Oke, sudah benar. Kemudian kita no shutdown. Oke, kita run konfigurasinya. Sorry, startup configuration. Ya, oke. Di sini dia statusnya oke. Ini segini aja udah selesai, dan kita bisa lihat di sini tadi yang di sininya itu merah sekarang jadi hijau, tandanya jaringannya ini sudah terhubung. Tinggal selanjutnya adalah konfigurasi pada switch LAN A dan LAN B yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, sekian dari saya. Kalau ada salah mohon maaf. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Febrian Eka Putra dengan NIM 2230 1050 3030. Di sini saya akan mendemonstrasikan untuk mengenable LAN A dan LAN B. Yang pertama LAN A. Oke. Selanjutnya IP 192.168.02. Satu sembilan dua. Oke. Satu sembilan dua itu 68. Oke. Nanti kita coba. Ya, berhasil. Selanjutnya pada LAN B. Masih dengan cara yang sama. Oke. 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 Selanjutnya tab. Ya, berhasil. Sekian yang bisa saya lakukan. Terima kasih. Kami dari kelompok 20 akan menjelaskan tentang subnetting IPv4.
Perkenalkan, nama saya Salomo Julio El Sedalaut dengan NIM 2230, 2050, 3080. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang konfigurasi IP address pada PC A dan PC B. Untuk PC A, di sini IP address yaitu 192.168.062. Mengapa di sini memakai 62? Karena di ketentuan untuk PCA memakai last host address. Lalu subnet masknya sesuai yang ditentukan yaitu 255.255.255.0. Untuk default gateway memakai IP customer router yang terhubung dengan jaringan A yaitu 192.168.0.1. Lalu untuk jaringan PCB di sini memakai IP 192.168.0.126. Di sini memakai 126 karena itu adalah last host address untuk PCB. Subnet masknya yang sudah ditentukan 255.255.255.0. Lalu default gateway-nya memakai IP dari customer router yang terhubung ke jaringan PCB yaitu 192.168.0 dan 65. Lalu di sini saya akan mencoba tes ping PCA menggunakan default gateway. Untuk PCB juga menggunakan default gateway dan untuk mengkomunikasikan PCA dan PCB. Yang pertama untuk PCA sendiri sini ping sesuai IP address dari default gateway yaitu 192.168.0.1. Lalu untuk PCB ping 192.168.065. Sudah berhasil. Lalu yang terakhir dari PCA untuk menghubungkannya ke PCB memakai IP address yang terdapat di PCB. Sini ping 192.168.0.126. Dan di sini juga keterangannya berhasil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.